bersama saya Satri Muhammad Alif. Salam GG. Kita sekarang berada di pertemuan ke-12 bagian pertama. Setelah sebelumnya kita sudah belajar mengenai sistem-sistem proyeksi, terutama kita telah mendalami adanya Mercator, UTM, TM3. Sekarang bagaimana kita melakukan perhitungan pada bidang proyeksi. Jadi di sini lebih ke rangkuman ya, semacam rangkuman dari hal-hal yang sudah kita bahas selama 3 minggu ke belakang. Ya, di bagian pertama ini di sini akan menjelaskan bagaimana perhitungan koordinat, ini aspek pertama ya, aspek pertama dari proyeksi yang dijelaskan di 3 minggu yang lalu. Lalu ada proyeksi untuk peta Indonesia, lalu ada perhitungan keliling, dan terakhir ada perhitungan luas. Bagaimana cara menghitung keliling, luas, dan sebagainya. Oke, langsung saja kita ke perhitungan koordinat proyeksi yang pertama, yaitu proyeksi Mercator. Ini semacam rangkuman. Jadi, sebelum UTS kita hanya mengenal sampai ke lintang bujur dan toposentrik geosentrik. Jadi kita berangkatnya sama dari lintang geodetik dan bujur geodetik. Jadi kita berangkat dari elipsoid, kita punya lintang dan bujur, kita punya bidang proyeksi Mercator, northing dan easting. Ya, langkahnya adalah lintang geodetik dan bujur geodetik di elipsoid, dicari dulu lintang isometrik dan bujur geodetik di bidang isometrik yang di tengah-tengah. Baru dari lintang isometrik dan bujur geodetik, dicarilah nilai northing dan easting dari proyeksi Mercator. Ya, saya rasa untuk yang Mercator cukup sederhana, dan kebalikannya juga sama kalau dari bidang proyeksi ke elipsoid melalui isometrik terlebih dahulu. Nah, di sini untuk yang UTM, kurang lebihnya TM3 juga sama-sama kita punya lintang dan bujur di elipsoid. Goalnya adalah mendapatkan koordinat semu northing dan koordinat semu easting di UTM. Karena koordinat UTM yang kalian temukan nanti di peta RBI, di peta manapun, di perangkat lunak apapun, itu koordinat UTM-nya adalah koordinat UTM yang semu. Langkahnya di sini ada 2 sekarang bidang perantaranya. Kalau Mercator kan cuma 1, yang isometrik, sekarang ada 2. Jadi dari elipsoid dicari koordinat dari proyeksi TM. Karena untuk menuju TM, kita harus melalui TM terlebih dahulu. Di mana lintang geodetik akan menjadi Y, bujur akan menjadi X, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi dari lintang dan bujur akan menjadi X dan Y di bidang proyeksi TM, yang persamaannya cukup panjang yang sudah dibahas pekan lalu. Lalu dari X dan Y bidang proyeksi TM, kita mencari X dan Y bidang proyeksi UTM. Langkahnya sangat sederhana, hanya dikalikan dengan 0,9996. Apa itu? Faktor skala di meridian sentral, yang juga sudah dibahas pekan lalu. Ketika kita sudah dapat X dan Y bidang proyeksi UTM, barulah kita menghitung koordinat semu di proyeksi UTM. Ya, yang kalau X ditambah 5 juta, kalau yang Y ditambah 10 juta, kalau di selatan ekuator, ya, seperti itu ya. Jadi kalau secara garis besar, pertama elipsoid, lalu TM, lalu UTM. Tapi UTM-nya ada 2, ada koordinat asli dari UTM, dan koordinat semu yang digunakan pada UTM. Jadi yang digunakan itu yang semu, bukan yang asli. Oke. Untuk selanjutnya TM3 juga sama sebenarnya langkahnya. Yang membedakan kalau tadi bidangnya UTM, sekarang bidangnya TM3. Lalu pengali dari bidang proyeksi TM ke bidang proyeksi TM3 adalah 0,9999. 9-nya 4 kali, seperti nomor telepon. Ya, ketika sudah dapat bidang proyeksi TM3, X dan Y di bidang proyeksi TM3, lalu hitung koordinat semuanya dengan persamaan yang di TM3. Jangan dengan yang di UTM. Jadi peta-peta yang menggunakan TM3, di perangkat lunak yang menggunakan TM3, itu koordinat yang dipakai adalah koordinat semuanya, ya. Tapi tetap ada koordinat sebenarnya dari TM3. Sebenarnya fungsi dari koordinat sebenarnya ini untuk apa? Salah satunya nanti untuk menghitung yang minggu lalu sempat dibahas ketika ada perbedaan zona. Ya, karena kalau kita bicara TM3 dan UTM itu pasti terkait dengan zona, ya. Di sini kurang lebih sama ini dengan yang UTM. Nah, di sini rangkuman simbol. Jadi ini saya akan jelaskan simbol-simbol. Ini kesepakatan saja sebenarnya, tidak baku sebenarnya. Kalau mungkin di negara lain, di kampus lain akan berbeda. Tapi dari yang saya pelajari selama saya berkuliah dan
yang sudah saya sampaikan ke mahasiswa-mahasiswa sebelum ini juga menggunakan simbol ini. Di perangkat lunak bisa saja berbeda, tapi karena di geodesi geometrik ini menggunakan keempat hal di sini ya, ada Cartesian geosentrik, proyeksi, Cartesian toposentrik, lalu ada proyeksi, semuanya dibahas. Mungkin kalau misalnya di perangkat lunak atau di kuliah lain hanya menggunakan salah satu, mungkin hanya menggunakan proyeksi, jadi simbolnya tidak sama juga, tidak ada masalah. Karena di kuliah ini kita memakai empat-empatnya. Ya. Agar tidak tertukar sebenarnya tujuannya. Kita mulai dari yang pertama. Kalau lintang bujur sudah jelas simbolnya berbeda ya. Pi dan lambda, tapi pi itu lintang, bukan sudut miring ya. Pertama, X besar, Y besar, itu Cartesian geosentrik. Ya, jadi jangan menulis Cartesian geosentrik dengan X kecil, Y kecil. Untuk kuliah ini. Ya, karena simbol X kecil, Y kecil kita gunakan untuk proyeksi. Ya. Untuk kuliah lain, proyeksi bisa menggunakan X besar, Y besar, bisa. Dan yang sering dilakukan oleh mahasiswa tugas akhir, koordinat proyeksi menggunakan X besar, Y besar, karena perangkat lunaknya menggunakan itu tidak masalah. Ya. Tapi asal mengerti simbol itu apa. Jangan menganggap X besar, Y besar selalu Cartesian, jangan juga. Tapi untuk kuliah ini, X besar, Y besar adalah Cartesian geosentrik. Oke. Supaya untuk penyeragaman agar tidak tertukar. Lalu N dan E, ini juga yang sering dipakai. Kalau mau yang proyeksi koordinat semu UTM tadi, ada koordinat semu UTM dan TM3, N dan E-nya besar. Kalau yang kecil itu Cartesian toposentrik yang sudah dibahas di sebelum UTS juga. Jadi ini perhatikan, jadi kalau misalnya penulisan nanti di ujian atau di tugas, ya saya harapkan juga sampai ke lulus selama di ITERA, mau mata kuliah apapun, tugas akhir tetap menggunakan sistem ini agar yang membaca tugas akhir kalian atau tugas-tugas kalian itu tidak bingung. Jadi ini maksudnya koordinat apa? Karena kita di geomatika koordinat kita itu banyak, jadi harus jelas. Mungkin kalau prodi lain hanya menganggap koordinat itu satu, jadi mau memakai simbol XY kecil, XY besar, NY kecil, NY besar tidak ada masalah. Ya, yang sering digunakan oleh prodi lain yang maksudnya secara umum juga ya, ini tidak pernah ya, ini jarang sekali untuk menggunakan yang Cartesian geosentrik, yaitu yang proyeksi koordinat semu dan Cartesian toposentrik. Ya, tapi paling sering yang proyeksi koordinat semu. Ya karena mereka kalau yang tidak belajar di geomatika tidak paham ada koordinat proyeksi yang sebelah sini, taunya yang koordinat semu seperti ini ya. Ya jadi ya saran saya untuk ke depannya, walaupun ini kalau di kuliah ini wajib untuk di kuliah ini, tapi saran saya untuk kedepannya juga tetap menggunakan simbol-simbol seperti ini. Dan jangan lupa satuan. Satuan koordinat-koordinat ini adalah meter. Itu yang sering terlupakan juga ketika menggunakan perangkat lunak, sistem proyeksi, di perangkat lunaknya simbolnya XY, langsung disalin ke tulisan. Lalu tidak ada satuan. Nah itu fatalnya dua. Yang pertama nggak ada satuan, yang kedua dia nggak tahu XY itu XY apa. Padahal XY itu kan kalau di sini ya Cartesian geosentrik, bukan proyeksi. Ya mungkin kalian, ya semoga nanti 2 atau 3 tahun lagi masih bisa menonton video ini, jadi bisa ingat penggunaan simbol. Supaya konsisten antara satu mahasiswa dan mahasiswa lain di tugas akhirnya. Sebenarnya tidak, ya nanti juga di dunia kerja juga, nanti akan banyak menemukan ada tertukar simbol, tapi ini tidak mutlak ya sebenarnya, tapi supaya ya lulusan antar mahasiswa dan antar alumni itu seragam gitu ya, agar tidak tertukar, karena ada 4 jenis koordinat di geomatika, itu alasan utamanya itu. Ya, karena ada 4 jenis koordinat di geomatika. Kalau di prodi lain mungkin cuma 1 jenis yang dianggap ya. Oke. Nah, selanjutnya, untuk menghitung koordinat proyeksi dari tadi yang dibahas itu, sebenarnya bisa dilakukan melalui 3 hal. Maksudnya menghitung manual menggunakan kalkulator, bisa menggunakan perangkat lunak, yang mungkin di praktikum menggunakan MATLAB ya, atau Octave, saya terserah kalian itu perangkat lunak, atau berbasis web. Jadi zaman sekarang ini sudah banyak lah sebenarnya untuk menghitung koordinat proyeksi berbasis web. Tinggal masukkan lintang bujurnya, dapat koordinat UTM. Itu kan praktisnya ya. Jadi kalian selama 4 minggu ini ya, setelah UTS, itu mempelajari bagaimana kinerja si proses perhitungan tersebut.
Ya. Jadi kalian ketika diketahui lintang bujur, kalian bisa sudah terbiasa berapa zonanya, berapa koordinat UTM-nya, berapa koordinat Mercatornya. Sebenarnya berbasis web itu sudah ada, coba kalian masukkan lintang bujurnya, lalu bandingkan hasil perhitungan dengan kalkulator, perangkat lunak, dan berbasis web. Oke, selanjutnya, ini ada proyeksi untuk peta di Indonesia, yang digunakan itu ada 3 secara garis besar, yaitu Mercator. Mercator itu digunakan karena distorsinya minimum di ekuator. Lalu ada UTM yang distorsinya minimum dan juga universal. Mengapa dipakai? Untuk RBI menggunakan UTM. Jadi distorsinya minimum itu artinya distorsi itu ukuran di peta dengan di elipsoid itu tidak terlalu berbeda ya. Walaupun ada ya. Bukan berarti tidak ada ketika kita bicara minimum. Lalu ada TM3 digunakan BPN, distorsinya lebih kecil karena lebar zonanya lebih kecil, sudah dibahas ketika kita bicara lebar zona. Karena semakin kecil lebar zona, distorsinya makin kecil di batas zonanya, di meridian batas ya. Tapi kelemahannya semakin banyak zona, tidak bisa, akan banyak wilayah yang berbeda zona, itu menjadi masalah. Oke? Sama yang tadi juga lupa, dan yang ini silakan isi di tautan yang tersedia atau isi di kolom komentar. Coba jelaskan kelebihan dan kekurangan beberapa sistem proyeksi untuk peta Indonesia. Jadi Mercator apa kelemahan kelebihannya, TM3 apa, UTM apa. Oke, itu sekian untuk bagian pertama, kita lanjut lagi ke bagian kedua.